besar. Maka apabila datang satu hukuman bagi kejahatan yang pertama dari yang kedua bagi kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang satu hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyulamkan wajahmu, lalu mereka masuk ke dalam Masjidil Aqsa, sebagaimana mereka telah memasukinya pertama kali, dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepadamu. Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu, dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang kafir. Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar, dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kita langsung ke sesi kajian, dan saya serahkan langsung pada moderator kita hari ini, Ustadz Bambang, untuk membawa alur dari kajian kita bersama. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siang hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Agung Al-Azhar. Di antara kita sudah ada Ustaz Ahmad Safar. Kita tinggal menunggu dari Ibu Ustazah yang sebentar lagi insya Allah dalam perjalanan. Hari ini kita memperingati Isra Mi'raj. Isra Mi'raj merupakan momentum yang amat penting bagi umat Islam, karena di dalam Isra Mi'raj itu perintah sholat 5 waktu diturunkan oleh Allah, diberitakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan ke kita semua. 1 tahun sebelum beliau hijrah meninggalkan Mekah, perintah tersebut diterima oleh beliau. Ada suatu ceramah yang pernah saya dengar ketika di radio. Ustaz itu ditanya, bercerita tentang Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah perintah yang boleh dibilang merupakan ujian bagi sahabat pada zaman dahulu, menerima cerita tentang perjalanan Rasulullah yang 1 malam menempuh perjalanan yang tidak mungkin dan tidak bisa diterima oleh akal manusia pada saat itu. Ustaz tersebut ditanya oleh pendengar lewat telepon, beliau menjawab, Isra Mi'raj adalah hal gaib. Jadi jawabannya adalah dengan cara gaib. Beliau mengasih cerita tentang Rasulullah ditanya oleh seorang Yahudi, ditanya tentang Isra Mi'raj, dengan diminta Rasulullah memperagakan mengangkat kaki satu dan minta lagi diangkat kakinya satu lagi. Terus Rasulullah mengatakan tidak bisa, beliau mengangkat kaki yang satunya lagi. Kalau mau tahu jawaban lebih detail atau mau tahu jawaban lebih jelas, silakan tanya ke Ali.
Ketika beliau tanya dengan Ali, langsung sahabat Ali mencabut pedangnya dan menebas leher orang tersebut. Ditanya oleh sahabat yang lain, kenapa langsung ditebas? Beliau menerjemahkan perintah Rasulullah itu, kenapa harus bertanya dengan Ali itu? Dia menjawab masalah gaib, dijawabnya dengan cara gaib, yaitu ketika dia sudah melewati dimensi kehidupan ini, dia akan tahu jawaban dari Isra Mi'raj tersebut. Nah, nanti kita akan coba tanyakan ke Ustaz Ahmad Sarwat dan juga Ustazah, apakah cerita tersebut benar adanya. Nanti insya Allah kita akan mendapat jawaban. Perintah Isra Mi'raj itu tentang sholat. Ada suatu ilustrasi lagi yang pernah saya dengar dari Dr. Lutfi Fatullah. Beliau di TVRI menceritakan tentang pentingnya sholat. Rukun Islam ada 5, dia sampaikan begitu. Jadi dengan jarinya syahadat, sholat, puasa, haji, dan zakat. Ibaratnya Islam itu digenggam oleh 5 rukun Islam itu. Kalau zakat, orang yang mengaku Islam tapi tidak bayar zakat masih bisa kepegang gitu, Islam itu. Ketika dia meninggalkan zakat dan juga haji, Islamnya masih bisa diakui sebagai Islam. Ketika dia tidak menjalankan puasa, Islamnya pun masih boleh dibilang Islam. Nah, ketika dia melepas jari yang sholatnya itu, maka jatuhlah Islam itu. Beliau mengilustrasikannya dengan sangat baik dan mudah diterima oleh kita. Jadi pentingnya sholat dan seorang Islam. Hari ini di Solo kita akan banyak bisa berdialog, nanti lebih bersifat interaktif dari Ustaz Ahmad Sarwat yang memiliki latar belakang fikih, dan Ustazah yang nanti berangkat dari pengalaman orang yang awam sekali dengan Islam. Beliau bisa sering menerima tanya jawab dari orang yang memiliki ketertarikan terhadap Islam. Kita undang Ustaz Ahmad Sarwat. Silakan Ustaz. Saya dikasih waktu oleh MC 1 jam ya. Jadi 1 jam untuk dua pembicara. Kita buat nanti seinteraktif mungkin. Lantas kita akan buat tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya langsung bisa, insya Allah bisa langsung angkat tangan. Silakan Sir. Waktu 30 menit. Melanjutkan dari tentang sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mendapatkan belum? Belum ya? Jawabannya Waalaikumsalam. Tidak bersemangat, tidak menunjukkan semangat umat Islam. Boleh sekali lagi saya minta jawaban salam yang semangat, yang kuat bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi walaupun perut kosong, tapi suara tetap harus nyaring gitu ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Sama-sama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan juga salawat serta salam sama-sama mari kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga para pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan keridhaan kepada kita, dan semoga Nabi Muhammad SAW juga merasa bangga dengan kita sebagai umatnya yang tetap masih menjalankan agamanya setelah lewat 14 abad lamanya. Dan semoga Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat al-usmah pada kita di hari kiamat nanti, dan berkenan memasukkan kita ke dalam rombongannya yang menuju ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sholat memang merupakan rukun
dari agama Islam. Tapi perlu kita ketahui bahwa sebenarnya sholat ini bukan hanya kewajiban umat Islam saja. Umat-umat terdahulu, baik orang Nasrani atau Yahudi, bahkan semua nabi yang Allah berikan kepada umat manusia, semuanya membawa risalah sholat. Hanya saja sholatnya mungkin berbeda, tata caranya, waktunya, teknisnya, kemana menghadapnya dan seterusnya. Bahkan sebelum Nabi Muhammad itu dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat 5 waktu, sebenarnya Nabi Muhammad sudah melaksanakan sholat. Jadi jangan dibilang pertama kali sholat itu gara-gara ada Isra Mi'raj. Enggak. Sejak awal Rasulullah menerima wahyu sudah ada perintah sholat. Memang wahyu yang pertama yang 5 ayat itu tidak menyebutkan sholat, tapi wahyu berikutnya yang turun, ya ayuhal